Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Adis Med Channel. Jangan bosan-bosan dan terus ikuti matematika kelas 7. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti. Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat, dimana tujuan pembelajarannya yakni peserta didik dapat menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif, negatif, dan pecahan. Pada bab ini ada 3 sesi yang akan kita lalui. Namun yang pertama kita lalui yaitu sesi 3.1, dimana nanti ada dibagi beberapa video. Pembelajaran yang akan kita bahas pada video kali ini ini mengenai bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, KPK, dan FPB. Nah, pada video pertama kita sampai pada KPK dan FPB, bilangan bulat dan bilangan pecahan di video-video berikutnya. Nah, ini adalah bilangan cacah dan bilangan asli, dimana yang membedakan bilangan cacah dan bilangan asli adalah ada pada tanda nolnya. Nah, ini dia ya. Nah, untuk bilangan cacah ada tanda nolnya, sedangkan bilangan asli terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi mirip-mirip ya, bedanya bilangan cacah ada nolnya. Kemudian bilangan prima. Pada bilangan prima ini adalah bilangan asli yang memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh misalnya bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bilangan prima 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 dan seterusnya. Nah, bagaimana menentukan bilangan prima? Ini terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor 1 dan faktor 2. Misalkan untuk 2. Kemudian untuk 7 faktornya adalah 1 dan 7. Jadi faktor dari 7 adalah 1 kali 7 dan hanya 2 faktor, yaitu 1 dan 7. Sampai sini ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut dulu. Kemudian faktorisasi bilangan. Nah, tadi sudah sempat disinggung mengenai faktorisasi bilangan. Apa yang dimaksud dengan faktorisasi bilangan? Ya, ini pembentuk dari bilangan tersebut. Misalkan 1, 18. 18 terdiri dari 1 kali 18 ya. Kemudian 2 kali 9. Kemudian 3 kali 6. 6 kali 3 dan seterusnya. Ya, sehingga faktor dari 18 itu terdiri dari 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Kemudian untuk kelipatan pun terdiri dari beberapa faktor. Misal kelipatan 4 berarti 4 kali 1, kelipatan 8 berarti 4 kali 2 dan seterusnya. Maka kelipatan 4 adalah 4, 8, 12 dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba sebutkan faktor bilangan dari 32. Di sini bisa kita tulis 32 terdiri dari 1 kali 32, 2 kali 16 ya, dan 4 kali 8. Ada lagi? Tidak ada ya. Berarti untuk faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 16 dan 8. Bisa dipahami? Baik. Itu adalah faktorisasi sebuah bilangan. Nah, kita masuk ke dalam KPK dan FPB. Sampai sini pembahasan kita. Ya, sebelum bilangan bulat. KPK dan FPB. Untuk KPK, misal 9, KPK 9 adalah 9, 18, 27 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 12, 12, 24, 36 dan seterusnya. Ya. Kemudian
dari mana yang disebut dengan kelipatan persekutuan? Nah, ini yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan di mana dua atau lebih dari bilangan yang sama. Nah, ini sama nih, 36 dan 72. Maka didapat 36 dan 72 dan seterusnya. Itu adalah kelipatan persekutuan dari 9 dan 12. Nah, berikutnya adalah kelipatan persekutuan terkecil. Yang kita akan cari adalah persekutuan yang terkecilnya. Di antara 36, 72 dan seterusnya itu yang paling kecil itu berapa? Yaitu 36. Itu ya. Kemudian faktor dari 32. Faktor dari 32. Faktor dari 30, maaf. Tadi dari 1, 2, 3. Dari mana faktor? Tadi sudah kita singgung ya. 30, 1 kali 2, 1 kali 30. Ya. Kemudian 2 kali 15. Ya, 3 kali 10. Nah, ini faktor dari 30. Kemudian faktor dari 36. Juga sama ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang dimaksud dengan faktor persekutuan adalah, nah ini faktor persekutuan, faktor-faktor yang sama, misalkan 1, 2, 3 ini sama, kemudian dan angka 6 ini yang sama, sehingga ketika kita mencari faktor persekutuan terbesarnya antara 30 dan 36, maka didapat adalah 6. Nah, ini dia. Cukup jelas ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan faktorisasi prima? Faktorisasi prima ini faktor yang menggunakan bilangan prima. Tadi bilangan prima adalah berapa saja? 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Ya. Sehingga bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Dengan menggunakan pohon faktor. Misalkan 9 berarti 3 kali 3 gitu ya. Ini tulisannya seperti ini. 9 berarti dibagi 3 dibagi 3. Ada lagi nggak pembagi? Nggak ada ya. Artinya 9 itu faktor primanya adalah 3 kali 3 atau kita sebut 3 pangkat 2. 12 pun sama. Kita bagi 2 terlebih dahulu. 12 bagi 2 6. 6 bagi 2 3 dan seterusnya. Sehingga didapat adalah ini adalah bilangan primanya yang kita ambil. Ya, ini 2 kali 2 kali 3. Sehingga disingkat menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Ini yang dimaksud dengan faktorisasi prima. Kemudian KPK-nya bagaimana cara mendapatkannya? Ya, ini dengan cara dengan pangkat terbesar dan sama. Jadi kita pilih di antara kedua ini yang memiliki pangkat besar ya, dan yang sama, itu angka berapa saja. Misalkan 2 di sini berarti 2 pangkat 2. Kalau yang sama dipilih yang paling besar 3 pangkat 2 sehingga didapat 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. Itu ya. 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. Ya. Maka sama dengan 4 kali 9 sama dengan 36. Itu KPK-nya. Bagaimana dengan FPB-nya? Nah, FPB-nya didapat dari pangkat terkecil. Nah, nih. Ya. Pangkat terkecil. Dan tidak ada yang sama lagi. Maksudnya sudah tidak ada yang menyamakan lagi gitu ya. Pangkat terkecil.
yaitu tinggal angka 3. Maka didapat FBB-nya adalah 3. Oke. Bagaimana cara menentukan KPK dan FPB? Kita lihat latihan berikut. Oke, perhatikan. Yang pertama adalah tentukan KPK dari 6 dan 8. KPK dari 6 dan 8. Oke. Kalau untuk 6, maka didapat 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Kemudian untuk 8, berapa saja? 8, 16, 24, kemudian 32, dan seterusnya. Nah, di sini terlihat bahwa 32 ini sama. 24. 24 ini sama. Maka bisa kita sebut KPK 6 dan 8 adalah 24. Ya. Nah, ada juga yang disebut sebagai faktorisasi prima. Ya, faktorisasi prima. Apa yang dimaksud dengan faktorisasi prima? Adalah faktor-faktor yang membentuk nilai persekutuan antara 6 dan 8. Faktor primanya berapa saja? Caranya adalah misal 6. Kita gunakan pohon faktor 2 dan 3. 6 itu 2 kali 3. Kalau 8, 2, 4, kemudian 2, 2. Jadi 8 bagi 2, 4, 4 bagi 2, 2. Dia selalu bagi 2 terus ya. Jadi faktorisasi prima dari 6 adalah 2 kali 3. Nah, faktorisasi prima dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2. Aduh, tidak muat ya. 2 kali 2 kali 2. Kita tulis ulang. Ya, faktorisasi prima dari 8 2 kali 2 kali 2. Nah, atau kita sebut juga 2 pangkat 3. Nah, untuk KPK sendiri kita pilih adalah pangkat yang paling besar di antara yang sama. Misalkan di 6 ada 2, di 8 ada 2 pangkat 3. Nah, pangkat yang paling besar adalah 2 pangkat 3. Maka KPK-nya adalah, ini faktorisasi prima ya. Maka KPK-nya adalah 2 pangkat 3. Kemudian angka yang tidak sama di kedua ini, yaitu 3. Maka dikali 3. Coba saja. 2 pangkat 3 8 kali 3 sama dengan 24. Jadi ada 2 cara mencari KPK. Yang pertama menggunakan kelipatan.
Yang kedua, menggunakan faktorisasi prima. Ya, ini coret-coretan. Mudah-mudahan dipahami. Kalau menggunakan kelipatan, kita dapat KPK-nya langsung 24. Kalau kita menggunakan faktorisasi prima, kita peroleh dari bentuk pangkat. Ya, sama hasilnya 24. Sampai sini ada pertanyaan? Tangkap. Kalau tidak, kita kembali ke sini. Nah, lalu bagaimana dengan FPB? FPB dari 24 dan 32. Ya, kamu lakukan. Lagi-lagi ada dua cara. 24 dan 32. Menggunakan faktor. Biasa ya. Menggunakan faktor dari 24. Berapa saja? 1 kali 24, 2 kali 12, kemudian 3 kali 8, 4 kali 6. Ada lagi? Tidak ya. Kemudian faktor dari 32. 1 kali 32, 2 kali 16, 3 nggak bisa ya. Kalau 4 kali 8. Nah, dari faktor-faktor ini, manakah yang paling besar yang sama? Ya. Kemungkinan adalah 8 ya. Yang besar yang sama adalah 8. Maka FPB-nya sama dengan 8. Ya. Bagaimana jika menggunakan pohon faktor? Ya, kalau pohon faktor kita pakai 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3. Kalau 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2. Iya. Perhatikan. Di sini 2-nya ada 3. Di sini 2-nya ada 5. Jadi kita menggunakan faktor prima. Nah, kalau untuk faktor prima besar, Oke, bagaimana? Cukup jelas bukan? Untuk pertemuan berikutnya
kita akan belajar mengenai pecahan ya. Jika ada pertanyaan, kita akan lanjut di forum-forum berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.